Aku record dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat. Pertemuan keempat di minggu ketiga. Sekarang kita mau bahas tata bahasa yang kata benda, jung, plus kata kerja, nenjung. Aku mau kasih tahu jung ini kalau di bahasa Indonesia tuh diartiinnya tuh sedang. Sedang titik-titik. Atau periode waktu untuk melakukan sesuatu. Oke, kita langsung, seperti biasa kita langsung lihat dulu contoh kalimatnya. Don't forget, aku nggak bakal bosen ngingetin sambil nyatet. Biar kalau nemu kosakata baru atau hal-hal yang masih kurang dimengerti bisa nanti ditanyain di tengah-tengah kelas atau di akhir kelas gitu. Oke, 지하철 공사 중입니다. 지하철 itu apa? 지하철 itu subway atau kereta bawah tanah. Gongsa ini adalah apa ya? Konstruksi atau pembangunan. Proyek lah. Gongsa ini kayak proyek atau construction atau pembangunan. Aku tulis konstruksi bangunan. Oke. Konstruksi atau pembangunan. 중입니다. Jung ini yang bakal kita pelajari di sini. Ini kan kalau kita ditambahnya jung berarti di belakangnya ada kata benda. Kira-kira ini ya, di kalimat ini kata bendanya yang mana? Bisa tebak gak? Kata bendanya adalah gongsa. Jares saya gongsa. Karena gongsa ini dia kata benda yang artinya konstruksi itu pembangunannya. Karena dia kata benda, gongsa kata benda, jadi ditambah langsung ditambah jung. Jihacol gongsa jung imnida. Imnida ini dia akhiran formal yang artinya adalah kan ya. Berarti kalau kita terjemahin dari awal, kalimat fullnya itu adalah Jihacol gongsa jung imnida. Ini adalah sedang membangun atau sedang ada pembangunan Jihacol, kereta bawah tanah gitu. Atau Jihacol gongsahanen jung imida. Nah, bedanya apa nih kalimat yang di atas ini sama kalimat yang di bawah? Kalimat yang di atas kan dia polanya pakai kata benda ya, kata benda gongsa aja. Kalau di bawah dia ada nenjungnya. Ada nenjungnya. Berarti dia bukan kata benda lagi, tapi kata kerja gongsa hada gitu. Artinya sama-sama pembangunan atau konstruksi. Jihacol gongsahanen jung imida. Yang atas sama bawah dia artinya sama-sama aja. Dia menyatakan bahwa ini tuh sedang ada pembangunan Jihacol atau lagi ada pembangunan Jihacol gitu. Cuma di bedanya itu di dalam konteks penggunaan jung atau nenjungnya. Kalau jung dia kata benda, kalau nenjung dia verb atau kata kerja. Seperti itu. Oke. Kalimat selanjutnya nih, next. 사장님은 회의 중입니다. 사장님 itu bos atau ketua. He itu meeting, rapat. 중입니다. Berarti si he ini dia berposisi sebagai kata benda. Karena dia pakai jung gitu.
Nah, imnida ini sama artinya adalah atau kayak untuk pernyataan aja gitu. Sajang nimun haejung imnida. Pak bos atau Pak ketua sedang atau direktur sedang meeting gitu, sedang rapat. Nah, ini lagi-lagi dia bisa diubah juga ke bentuk kata kerja. Hue, kalau he itu cuma kata benda, tapi kalau dia berubah jadi ditambah hada, hue hada berarti dia kata kerja. Sajang님은 회의하는 중입니다. Pak Direktur sedang melaksanakan rapat gitu. Oke. Untuk kalimat yang ketiga, 지금 집에 가는 중이에요. Untuk akhirannya ya, kita kan tadi di sini baca yang imnida, terus ini imnida, imnida. Tapi di sini tiba-tiba ada iyeyo. Nah, ini bebas. Untuk akhirannya bebas. Kalau dia pakai imnida berarti dia konteksnya formal. Kalau dia pakai iyeyo, berarti dia konteksnya informal gitu. Ini bebas aja, sesuai konteks kalimat yang mau kita buat gitu. Atau sebuah pernyataan yang mau kita nyatakan dalam kalimat tersebut. Nah, 지금 집에 가는 중이에요. Saya sekarang sedang. Jigem ini kata keterangan yang artinya sedang. Sekarang, maaf. Jigem jibe. Jib ini rumah, ini berarti ke. Ganen jung iyeyo. Ganen jung iyeyo. Dia dari gada. Gada dia kan kata kerja ya. Gada ditambah nenjung. Berarti ganen jung iyeyo. Saya sekarang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah. Gitu, atau pergi ke rumah. Oke, selanjutnya kalimat terakhir kita ada Isahal Koyo. Dia dari Isahada, Isahada pindah rumah plus Real Koyo. Real Koyo dia tata bahasa atau apa ya? Grammar Munbob menyatakan sesuatu yang akan terjadi di masa depan atau perencanaan. Isahal Koyo yang artinya akan pindah rumah. Titik. Kereso, maka dari itu atau jadi, jibe chanen jung ye. Jadi aku sekarang sedang jib rumah. Dia kenapa ditambah partikel objek yang karena di depannya ada kata kerja gitu. Jadi bukan jibi chanenjung atau jiben chanenjung bukan, tapi jibel chanenjung iya. Gitu. Dia dari cata artinya mencari ditambah nenjung karena si cata ini dia kata kerja. Oke, aku tulis ya. Cata Data plus nenjung. Iya yo, berarti dia konteksnya informal. Isaha koyo, aku akan pindah. Jadi, sekarang aku sedang mencari rumah. Maksudnya, nyari-nyari tempat yang mau dipindahin gitu. Nyari-nyari rumah yang mau ditinggali. Rumah baru yang mau ditinggali. Oke, sebentar aku cas dulu ya, takutnya mati. Oke, teman. Selanjutnya, kita bahas apa nih di sini? Seperti biasa, langsung setelah kita lihat contoh kalimat, langsung ke penggunaan ekspresi kalimat ini dinyatakan untuk mengindikasikan konten di mana sebuah aksinya itu sedang dilakukan atau sedang proses dilakukan kayak tadi. Jonen jibe ganen jung yeo. Aku sedang dalam perjalanan ke rumah. Berarti dia kan belum sampai ya, belum sampai ke rumah. Dia tuh cuma bilang aku tuh OTW gitu, OTW ke rumah gitu. Dia pakai jung, sedang. Artinya sedang berarti pekerjaan itu masih belum selesai atau masih dalam proses dilakukan gitu. Hmm. Ini cuma penjelasan dia kalau
sudah noun, sudah kata benda dia tambah jung. Kalau sudah kata kerja berarti dia tambah nenjung. Nah, untuk baik itu kata benda atau kata kerja, dia sama-sama tinggal tambah jung atau nenjung. Nggak ada aturan bacim atau vokal gitu. Langsung ditambah jung atau nenjung. Kayak di sini he, meeting, dia langsung ditambah jung. Begitupun hue hada, dia langsung ditambah nenjung. Nah, ini di sini kayak contoh-contoh perubahan suap. Suap ini kelas ya. Aku mau bilang nih, 제가 지금 한국어 수업을 듣는 중입니다. Putri 씨가 지금 한국어 수업 듣는 중입니다. Atau iyeyo. Itu. Sekarang Kak Putri lagi ngedengerin atau lagi mengikuti kelas bahasa Korea gitu. Nah, ini dia perubahannya jadi suap jung. Ini suap denenjung. Dia berarti dari suabel detak. Yang kita ambil di sini bukan suapnya, tapi kata kerja detak, mendengarkan. Karena kata kerja berarti ditambahnya jung. Gitu. Hada, dia ditambah jung kalau cuma he aja. Kalau he hada berarti ditambah he hanenjung. Begitupun kayak yang tadi kosakata yang di kalimat pertama, gongsa. Kalau dia gongsa sebagai kata benda berarti langsung ditambah jung. Kalau kata kerja gongsa hanenjung. Tonghua di sini dia menelepon atau menelepon lewat telepon gitu. Mau telepon seluler atau telepon yang kita pakai sekarang, Android gitu, dia pakainya Tonghua atau Jonghua lah. Bahasa lainnya Jonghua, Jonghua Hada atau Tonghua Hada. Itu. Nah, kalau di sini bedanya ini sama ini apa? Kalau di sini dari sini sampai sini dia kan memiliki kata benda ya. Dia bukan asli kata kerja kayak di sini. Dia aslinya sebenarnya mereka tuh kata benda, tapi karena bisa ditambah hada, jadi mereka juga posisinya bisa sebagai kata kerja kayak di sini. Suap bisa suap aja atau bisa suap hada kan? Kayak di sini tonghua, tonghua berarti dia kata benda doang, kalau ditambah hada berarti langsung berubah tonghua hada. Kalau yang ini dia tuh mereka tuh memang pure asli kata kerja kayak gada, dia kan kata kerja asli. Kayak mokta nggak usah ditambah lagi gak ada kan, nggak, dia memang kata kerja asli gitu. Kayak mokta, beuda, gongbuhada, mandelda gitu. Nah, khusus untuk kata kerja yang berakhiran bacim real, kayak di sini mandelda, nih kelihatan nggak, boleh di zoom. Mandelda berarti dia berakhiran bacim real. Realnya ilangin, langsung ditambah nen. Jadi mandenen jung. Gitu. Oke. Kalau pusing, tanyain aja ya. Kalau aman, kasih reaksi jempol. Oke. 그럼 우리 대화 한번 같이 읽어보도록 할게요. Dehwa. Dehwa di sini kita ada 3 percakapan. Ini agak panjang nih. Yang Dehwa pertama, aku aja yang bacain. Nanti Dehwa yang kedua, kita bareng-bareng. Terus yang ketiga juga nanti kita bareng-bareng. Yang pertama aku bacain sendiri aja dulu, nggak apa-apa. Di sini ada A sama B. A bertanya kepada B, 왜 이렇게 길이 막혀요? 왜 이렇게? Kenapa seperti ini? Gil itu jalan. Makyoyo ini dari makida artinya macet, padat gitu. 왜 이렇게 길이 막혀요? Kenapa jalannya begitu macet gitu? 백화점이 세일 중이에요.
그래서 길이 막혀요. 백화점 di mall atau di supermarket. Sale. Sale ini dia dari bahasa Inggris. Artinya diskon atau sale. Pernah baca kan? Sale. Artinya diskon. Bahasa Korea dia nulisnya sale. Atau mau bahasa Korea diskon aslinya itu dia harin. Harin. Diskon juga. Gitu. 백화점이 세일 중이에요. Sedang ada diskon di 백화점, di mall. 그래서 jadi atau maka dari itu giri 막혀요. Jalannya macet gitu. Oke. Yang kedua nih dewa yang kedua Putri si B, aku A. Oke. 여보세요? 한국 무역 회사입니까? 김 과장님 좀 부탁합니다. Gitu. 여보세요? Halo? 한국 무역 회사입니까? Apakah ini kantor Muyok ini kayak perusahaan apa namanya? Budongsan kayak apa ya? Jual beli properti gitu. Hanuk Muyok SMNIK, apakah ini Korean kantor Korea jual properti gitu? Kim Gwajangnim ini kayak yang punyanya gitu, bosnya. Jom buta Hamida ini kayak kalau misalkan kita telepon nih ke suatu toko, berarti kita nanyain bosnya kan kalau mau beli gitu. Berarti tolong sampaikan ke misalkan ke Pak Kim gitu. Oke, boleh dijawab yang B. 김 부회장님은 지금 위쪽 중이십니다. 오후 5시에 들어오실 겁니다. 네, 감사합니다. 아주 잘했어요. Kim 과장님은 Pak Kimnya tuh sekarang wecul. Wecul itu dia keluar rumah atau keluar ruangan atau keluar perusahaan lagi nggak ada di dalam ruangan tersebut gitu. Dia sedang ada di luar. Jung isim nida. Seperti yang tadi aku sebutin di awal, untuk akhirannya dia bebas. Mau iya yo, mau im nida gitu. Atau isim nida. Isim nida ini dari yang formal banget. Kalau yang formal biasa kan jung im nida gitu. Tapi di sini ada si-nya. Karena dia menunjukkan formal pakai banget gitu. Jondenmal. Kan di bahasa Korea tuh ada nopi jondenmal. Nopi mal dulu. Jondenmal. Baru banmal. Kan? Kalau nopi mal, dia yang kayak gini contohnya yang isim kita. Kalau jondenmal dia kayak yang ini dah gitu. Atau ini kak. Kalau ini iyeyo atau yeyo gitu. Jadi kalau akhirannya tuh disesuaikan aja sama konteksnya, bebas. Nggak perlu pakai iyeyo, nggak perlu wajib pakai harus iyeyo terus misalkan harus imnida terus gitu. Oke. Kim Gojangnimen jika muncul 중이십니다. Pak Kimnya sekarang lagi di luar gitu. 오후 5시에 들어오실 겁니다. Akan kembali lagi sekitar sore jam 5 gitu. Oke. Nextnya 운전면허증 있어요? 운전면허증. 운전면허증 ini SIM, kartu SIM, kayak surat izin mengemudi gitu.
Unjon myeonojeng 있어요. Unjon ini kan mengemudi. Myeonojeng ini kayak surat izin gitu. Unjon myeonojeng 있어요. Apakah kamu punya unjon myeonojeng? Apakah kamu punya SIM? Gitu. Boleh dijawab. 요즘 운전을 배우는 중이에요. 중이에요. 다음 주에 운전면허 시험을 봐요. 네, 잘했어요. 잘 읽었습니다. 요즘은 akhir-akhir ini, 요즘 ini akhir-akhir ini, 운전을 배우는 중이에요. Unjon ini mengemudi, beuda ini dari belajar, artinya belajar. Unjon을 배우다 berarti sedang belajar mengemudi. 요즘 akhir-akhir ini sedang belajar mengemudi. 배우는 중이에요. 다음 주에 minggu depan 운전면허 시험을 봐요. 운전면허 tadi apa? 운전면허 dia SIM. 시험을 봐요. Kayak akan ikut tes SIM. Minggu depan baru akan ikut tes. Jadi dia sekarang masih belum punya unjon myeonojeng karena masih belajar mengemudi. Tapi kalau minggu depan dia bakal dapet SIM-nya karena minggu depan tuh dia bakal ikut tes untuk mendapatkan SIM gitu. Oke, next kita ada namanya kok. Nah ini kayak perbandingan persamaan untuk kata lain dari jung dan jungida. Dia ada tata bahasa lain yang artinya juga sama, konteksnya juga sama, yaitu goita. Kayak urinen jigem jonyok mongnen jung yeyo. Dia pakai jung. Tapi kalau pakai goita berarti urinen jigem jonyogel moko isoyo. Gitu. Jadi konteksnya hampir sama, Nenjung sama Goita. Tapi di sini ada beberapa situasi yang nggak bisa saling menggantikan. Kayak biga onenjung yeyo. Biga oda kan di sini bukan kata kerja ya, nggak ada subjeknya. Tapi di sini cuma kata keterangan. Kayak ini tuh lagi hujan loh, gitu. Dia nggak bisa pakai nenjung. Biga onenjung yeyo nggak bisa. Tapi bisanya pakai biga ogo isoyo. Sedang turun hujan. Meskipun artinya sama-sama sedang, tapi nggak bisa pakai jung. Cuma bisa pakai goita gitu. Karena si nenjung ini harus ada subjeknya. Subjek itu pelakunya. Kayak tadi. Uri. Kita kan pelakunya kita. Uri. Atau putri sinen jigem moko isoyo. Atau putri sinen jigem wong nenjung ya. Putri sinen jigem hangugo suobel dan nenjung ya. Berarti ada orang yang ngelakuin ke pekerjaan tersebut. Tapi kalau kalimat yang ini biga onenjung yo. Ini cuma kayak informasi atau pemberitahuan gitu. Gak bisa pakai jung tapi bisanya pakai go ita atau go isoyo. Begitupun kayak nuni onenjung yo nggak bisa. Yang benar tuh nuni ogo isoyo. Barami bonen jung yo nggak bisa. Ini salah. Bisanya pakai barami bulgu isoyo. Nanti bakal ada penjelasan lanjut mengenai go isoyo. Gitu. Ini cuma kayak perbandingan singkat penggunaan antara jung sama goita. Oke, kita langsung latihan. Seperti biasa ini mencocokkan gambar sama kata-katanya. Ini bisa terlihat segini cukup ya. Aku kecil lagi. Oke, aman. Oke, nomor 1 nih dia lagi shower. Lagi apa? Mandi. Kira-kira yang mana ya? 샤워증 Yang B. B Shower jung. Nih, cari saya. Krom. Ibonen Dubonchenen dia kayak lagi apa ya? Benerin mobil.
Ngebenerin mobil. Membenarkan atau memperbaiki itu dia gochida, gochida atau surihada. Berarti yang A. Surijung, sedang membenarkan. Yang ketiga tuh dia kayak lagi nelpon. Berarti apa nih? Yang tadi. Selain John Hua Hada, tadi ada Tong Hua Hada, Tong Hua Jung. John Hua atau Tong Hua. Gitu, berarti yang D. Kemudian yang keempat dia kayak lagi mengandung gitu. Mengandung ini bahasa Koreanya imsin. Imsin Jung. Yang ini. Kemudian yang nomor 5 dia kayak lagi bermain. Bermainnya apa nih? Ini bermain, oh enggak, dia kayak lagi membuat rumah-rumahan. Membuat itu bahasa Koreanya mandelda. Berarti yang mana? Mande, mandenenjong. Nih, mandenenjung. Sedang membuat. Oke, sebentar 10 menit lagi nggak kerasa ya. Gak apa-apa, bakal keburu. Hmm, sebentar. Kok pindah layarnya? Hmm, oke. Sebentar. Di sana udah kelihatan nggak ininya? Timernya. Nggak ada di sini. Nggak kelihatan ya? Nggak. Sebentar, sebentar. Error ini. Error di aku. Hmm. Oke, ada. Udah kelihatan nggak? Udah. Udah. Oke. Balik tadi loading ya. Oke, lanjut. Ini Mandenenjung. Kemudian di sini dia lagi baca nih. Baca tuh apa ya? Membaca itu, Ilnenjong. nih, Ilnenjung sedang membaca. Kemudian di sini kayak lagi berpikir. Berpikir itu senggak hada. Berarti Senggakhanenjong. senggak hanjung yang nomor 8 nih. Kalau yang nomor 7 dia lagi nulis. Berarti Sen, senenjung. Nih, senenjung. Bisa dilihat di latihan ini kita cuma menggunakan jung. Berarti mereka semua ini, oh enggak, ada nenjung. Yang sebelah sini dia jung aja. Berarti dia ini semua mereka kata-kata benda kayak suri. Suri ini memperbaiki, shower, mandi, insin, mengandung, Tonghua bertelepon. Kalau yang sebelah sini, mereka nenjung, berarti kata kerja. Kayak seda, menulis, senggak hada, berpikir, mandeda, membuat, ilta, membaca gitu. Nah, tugasnya setelah kita, boleh di screenshot dulu ini, tugasnya setelah kita mencocokkan ini, gambar ini, sama kata-katanya, Putri sih bikin kalimat yang lengkap kayak pakai subjek. Kayak di sini misalkan namanya dia Tina. Tina Sinen jigem Shawojung ini dah. Atau boleh diganti pakai yang Shawo Hanenjung juga boleh. Dilengkapi gitu. Sebentar ada kucing. Nah, berarti yang sebelah sini kan dia cuma kata benda ya.
boleh diganti sama kata kerjanya kayak di sini. Shawo jadi shawo hada, shawo hanenjung gitu. Kayak suri, suri hada, suri hanenjung. Imsin, imsin hada. Tonghua, tonghua hada gitu ya. Kalau yang sebelah sini ini nggak usah. Karena dia memang udah bentuk kata kerja gitu. Oke, jadi cuma empat kalimat. Yang sebelah sini aja. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke kata bahasa kedua, yaitu jamaja. Jamaja ini kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, dia tuh segera setelah, kayak segera setelah atau secepatnya setelah gitu. Kayak nomu pigon heso jibe ojamaja jasoyo. Bisa dilihat di sini cuma verb aja, berarti hanya bisa dipakai buat kata kerja aja gitu. Nomu pigon heso, nomu pigon hada, sangat lelah, karena sangat lelah. Jadi jibe ke rumah oja maja. Ini dia dari oda, artinya datang. Ditambah jamaja, oja maja, jas soyo. Dari jada plus aos soyo. Tertidur gitu. Ini apa ya? Past tense. Past tense atau masa lampau. Jadi kalau diartiin nomu pigoneso karena terlalu lelah, jibe ojamaja segera setelah datang ke rumah atau sampai di rumah langsung tidur gitu. Enggak selang beberapa waktu, misalkan kita pulang nih, pulang sekolah atau pulang kerja. Kita baru sampai di rumah karena terlalu lelah suka ketiduran kan gitu. Jadi jamaja ini kayak mengungkapkan sesuatu yang dilakukan segera setelah gitu. Gak ada selang waktu beberapa lama, langsung gitu. Baru sampai beberapa menit misalkan ke rumah langsung ketiduran karena terlalu capek gitu. Atau di sini, buri naja maja sobang caga wasoyo. Buri nada ini apinya muncul atau setelah ada api kebakaran, baru misalkan berapa menit kebakaran langsung langsung gitu langsung ada sobangca ini mobil pemadam kebakaran. Wasoyo datang dari oda plus asoyo. Buri najamaja segera setelah api muncul datang mobil pemadam kebakaran gitu. Kemudian yang kalimat terakhir, suobi kena jamaja. 수업이 끝나자마자 학생들은 교실을 나갔어요. Kayak segera setelah kelasnya selesai, 학생들은 para siswa langsung gyosira nagassoyo. Nagada ini pergi keluar, meninggalkan gyosil, ruang kelas. Kayak setelah beberapa waktu berlalu, misalkan kelasnya baru selesai, langsung pada pergi keluar gitu. Oke. Untuk penggunaannya di sini jamaja ini simple banget. Dia langsung aja ditambah jamaja, mau itu berakhiran vokal ataupun bacin, nggak ada aturan tertentu ya. Gitu. Dari gada berakhiran vokal dia langsung tambah jamaja, gajamaja. Mokta jadi mokjamaja gitu. Ini boda bojamaja, kyoda kyojamaja, kenada kenajamaja. Ini boda melihat, kyoda ini menyalakan, kenada ini menyelesaikan, cijakada ini memulai, mandelda ini membuat. Kemudian sita ini mencuci, membasuh, anta duduk, deta mendengar, murta ini mutta bertanya. Mutjamaja, nukta ini berbaring, nukjamaja. Kayak misal,
Rini Siga 침대에 눕자마자 잤어요. Gitu. Kayak sebenarnya lagi rebahan di kasur gitu. Tapi setelah beberapa waktu dia langsung ketiduran gitu. Misalkan nih ya. Rini Siga 침대 침 침대에 sebentar. 눕자마자 jam 들었어요. Ini ketiduran. jam 들다, jam 들었어요 dia artinya ketiduran. Rini Siga 침대에 눕자마자 jam 들었어요. Gitu. Oke. Karena 1 menit lagi nih untuk conversation ini ditulis aja di buku, nanti dikirim VN ya, dibaca sama Putrisi, direkam VN gitu. Terus untuk pelatihannya ini kayak sama kayak yang tadi gitu. Mencocokkan gambar, langsung dibuat kalimat.